Tinggalkan hiruk-pikuk di luar sana. BYD dengan dual mode teknologi menghadirkan getaran dan suara mesin yang minim hingga kabin yang kedap suara. Senyapnya menenangkan, menjaga kedamaian hingga sampai di tujuan. Viewless, feel more. Pemirsa, kita ke berita selanjutnya. Gubernur Maluku Utara Sherly Coanda mengumumkan akan memotong gaji ASN sesuai golongannya. Langkah ini terpaksa diambil karena anggaran pemerintah daerah defisit. Secara pribadi dan mewakili Pemprov Maluku Utara mengucapkan permintaan maaf mulai bulan Juli 2026 TPP untuk ASN level staff dan P3K akan dipotong 10%. Pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi mengambil langkah efisiensi dengan memangkas tambahan penghasilan pegawai ASN. Gubernur Maluku Utara Sherly Coanda menegaskan keputusan ini diambil sebagai langkah terakhir karena kondisi fiskal semakin berat, terutama setelah pemerintah pusat memotong anggaran daerah sebesar 709 miliar rupiah. Oleh karena itu, dengan berbagai pertimbangan dilakukan efisiensi potongan 10% untuk TPP mulai bulan 7 sampai bulan Desember itu menghasilkan efisiensi 67 miliar. Artinya kita masih tetap defisit 51 miliar. Solusinya adalah peningkatan PAD. Jadi apakah bisa tidak dipotong? Tidak bisa. Dengan berbagai simulasi itu yang terbaik yang bisa dilakukan. Oleh karena itu saya mewakili pribadi dan pemerintah Provinsi Maluku Utara memohon maaf atas pemotongan ini, memohon pengertiannya dan menginfokan penjelasan bahwa memang fiskal kita dalam kondisi yang sulit untuk tidak dilakukan pemotongan karena rencananya pemangkasan akan diterapkan mulai Juli hingga Desember 2026. PNS, staf, dan P3K akan dipotong sebesar 10%. Sementara eselon 1 hingga 4 sudah sejak awal Januari ini dipotong sebesar 20%. Tetapi tadi juga sudah mendengar semua keluhan dari kepala daerah bahwa itu tidak menyelesaikan masalah kami di daerah karena kami sekarang tidak punya cash flow untuk membayar gaji P3K sampai dengan akhir tahun. Sebelumnya, Gubernur Sherly sempat curhat ke DPR di depan anggota Dewan dan Menteri Dalam Negeri. Sherly mengaku kesulitan menggaji pegawai pemerintah P3K sampai akhir tahun 2026. Anda kembali di Sindo Siang. Kebakaran hebat terjadi di Kota Manado, Sulawesi Utara. Peristiwa ini menyebabkan 10 rumah warga ludes terbakar. Sebanyak 10 rumah di pemukiman padat penduduk yang berada di Kelurahan Wanea, Kota Manado ludes terbakar pada Rabu malam. Kebakaran diduga dipicu kompor yang lupa dimatikan salah satu rumah kos. Kencangnya hembusan angin membuat api dengan cepat merembet ke bangunan sekitarnya. 8 unit mobil pemadam kebakaran dan 2 unit water cannon milik Polda Sulut dikerahkan ke lokasi. Api pun berhasil dipadamkan setelah 2 jam kemudian. Akibat peristiwa ini 10 rumah warga ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, A-News melaporkan. Ya pemirsa, lagi-lagi warga main hakim, seorang pemuda dituduh mencuri motor tewas dikeroyok di Morowali, Sulawesi Tengah. Kedatangan jenazah korban di kampung halamannya di Sinjai, Sulawesi Selatan disambut isak tangis keluarga. Setiawan, korban tewas dikeroyok massa di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah lantaran diduga mencuri motor di halaman minimarket dipulangkan ke kampung halamannya di Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai. Saat jenazah tiba di kampung halamannya, disambut tangis haru keluarga. Keluarga tidak menduga kepergian korban ke Morowali berakhir tragis. Sebelumnya, dalam rekaman video amatir, korban berusaha menyelamatkan diri dan bersembunyi di dalam minimarket karena diduga mencuri motor. Namun masa yang terlanjur marah masuk ke dalam minimarket menarik korban keluar. Di depan swalayan, korban dikeroyok hingga babak belur, terluka parah dan harus dievakuasi ke puskesmas. Walau sempat mendapatkan penanganan medis, namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Dari Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan,
Bulan Sri Indramaya, iNews melaporkan. Pemirsa, dijanjikan bekerja gaji tinggi sebagai buruh perkebunan kelapa sawit di Malaysia, 7 calon pekerja migran Indonesia asal Makassar, Sulawesi Selatan, nyaris menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Polisi menggagalkan keberangkatan 7 calon pekerja migran Indonesia melalui prosedur resmi yang hendak bertolak melalui Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Ketujuh korban akan berangkat menuju Sarawak, Malaysia, dijanjikan pekerjaan buruh perkebunan kelapa sawit dengan iming-iming gaji tinggi. Diduga mereka adalah korban tindak pidana perdagangan orang yang sebelumnya masing-masing menyetorkan uang 8 juta rupiah kepada perantara pekerja. Sejumlah barang bukti disita antara lain 1 mobil, 7 pasport boarding pass, dan 1 ponsel. Polisi menangkap seorang tersangka, Abdul Rahman, berperan sebagai perekrut, sementara 1 pelaku lain, Iswandi, masih buron. Dan Iswandi yang memberangkatkan para pekerja migran Indonesia tanpa melalui prosedur dan setelah itu membebankan biaya sebesar 8 juta rupiah per orang untuk biaya keberangkatan sampai ke Sarawak, Malaysia. Atas dasar informasi tersebut, petugas Polri dengan segera melakukan penyidikan dan melakukan pemeriksaan terhadap korban dan saksi. Selanjutnya melakukan koordinasi dengan pihak BP3MI terhadap korban untuk dilakukan pendataan dan penempatan sementara di rumah aman. Sementara itu, tersangka dugaan fitnah ijazah Jokowi, Roy Suryo, mengajukan pra-peradilan ketiga terkait ganti rugi imbas dari penangkapan dan penahanan yang dinilai tidak sah. Roy Suryo meminta ganti kerugian dengan total 206 juta rupiah. Sidang pra-peradilan ketiga Roy Suryo digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu siang. Dalam permohonannya, Roy Suryo mengaku mengalami kerugian material dan imaterial imbas upaya paksa penangkapan dan penahanan terhadap dirinya. Jika dirincikan, dalam permohonannya kerugian material yang dialami Roy Suryo sebesar 106 juta rupiah, sedangkan kerugian imaterial sebesar 100 juta rupiah. Dan jika ditotal, Roy Suryo meminta ganti kerugian dengan total 206 juta rupiah. Dan untuk mengetahui situasi terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kami sudah terhubung dengan Salam Pulungan dan juru kamera Dede Rudi. Selamat siang, Salam. Apa hasil dari sidang pra-peradilan Roy Suryo pada hari ini? Ya, Ardi dan juga pemirsa, baru saja sidang pra-peradilan Roy Suryo dengan agenda mendengarkan jawaban dari pihak termohon atas permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Roy Suryo. Ini sedang diskors dan baru akan dilanjutkan kembali pada pukul 2 siang hari nanti. Di mana tadi dalam persidangan memang ada sejumlah poin penting yang kami simak secara seksama. Memang tadi salah satu poin yang disampaikan oleh pihak termohon terkait dengan pihak termohon ini mempertahankan argumentasinya terkait dengan bahwa seluruh tindakan hukum yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, baik itu dari penggeledahan, penangkapan hingga penahanan, ini sudah sesuai dengan peraturan hukum ataupun juga sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu dari pihak Roy Suryo tetap bersikukuh bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya ini secara sewenang-wenang dan juga melanggar hukum. Karena memang seperti kita ketahui secara bersama bahwa putusan dari pra-peradilan pertama pada beberapa waktu yang lalu ini juga menegaskan bahwa majelis hakim ataupun juga hakim tunggal ini sudah menguji keabsahan seluruh tindakan paksa yang dilakukan oleh penyidik terhadap dirinya. Ini dinyatakan tindakan yang sewenang-wenang dan juga tindakan yang melanggar hukum. Tapi tadi pada inti pokok yang disampaikan oleh pihak termohon justru menyampaikan bahwa seluruh tindakan tadi seperti penangkapan, penggeledahan dan juga penahanan ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan memang ini terjadi adanya perbedaan pendapat antara kubu dari Roy Suryo maupun juga kubu dari pihak
pihak termohon yakni dari Polda Metro Jaya. Dan juga dapat kami informasikan juga bahwa tadi selain mempersoalkan keabsahan proses dari hukum, Rosario juga mengajukan ganti rugi, mulai dari ganti rugi material dan juga imaterial, di mana tadi juga sempat disampaikan bahwa untuk kerugian dari material sendiri ini disampaikan kurang lebih 206 juta rupiah yang nantinya uang tersebut akan didonasikan kepada lembaga sosial kemasyarakatan. Dan memang dapat kami informasikan juga bahwa nantinya pada pukul 2 siang hari nanti akan dilanjutkan kembali dengan sidang pra-peradilan yang pada pagi hari tadi, yang memang nantinya akan dilanjutkan di ruang sidang yang berbeda, karena memang pada ruang sidang pada pagi hari tadi ini kondisinya ataupun juga ruangannya cukup sempit, sehingga ini dari kubu Rosario maupun juga dari kubu termohon begitu ingin meminta adanya pergantian ruangan, sehingga nantinya ini bisa mengeksplor lebih jauh terkait dengan jawaban dari pihak termohon nantinya. Kita akan tunggu secara seksama bagaimana nantinya untuk lanjutan dari sidang pra-peradilan Rosario pada pukul 2 siang hari nanti. Ardi. Baik, terima kasih Salam Pulungan dan juru kamera Dede Rudi melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali teman-teman.